Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai bagaimana kondisi kebudayaan yang ada di Asia bagian timur. Asia Timur sendiri ialah merupakan kawasan negara yang terletak di Asia bagian timur. Di Asia Timur sendiri terdapat beberapa negara yang diantaranya Cina, Taiwan, Hong Kong, Korea Utara, Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia. Di mana negara-negara tersebut memiliki fisiografi dan sosiografi yang berbeda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan kebudayaan-kebudayaan yang ada di setiap negara-negara tersebut, yang dimana akan diterangkan oleh rekan-rekan kelompok kami. Secara geografis, Cina di sebelah utara berbatasan dengan negara Mongolia, sebelah selatan dengan Nepal, India, Laos, dan Vietnam. Sebelah timur berbatasan dengan Korea, serta di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Budaya Cina dikenal juga dengan sebutan budaya Tionghoa atau Tiongkok. Merupakan salah satu budaya tertua dan paling kompleks di dunia yang telah berkembang selama lebih dari 5.000 tahun. Ciri khas budaya Cina tampak dari lambang naga dalam seluruh keseniannya, baik seni rupa, kerajinan, maupun seni peran. Naga dianggap sebagai makhluk istimewa karena melambangkan kekuatan, keberanian, kebaikan, dan keberuntungan. Selain itu, Tiongkok juga identik dengan warna merah. Menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok, merah melambangkan keberuntungan, keberhasilan, pembawa nasib baik, dan kesenangan. Sejarah budaya Cina. Budaya Cina berasal dari berbagai peradaban kuno yang lahir di lembah Sungai Kuning. Sejarahnya kaya dengan penemuan dan pencapaian yang penting, termasuk penemuan kertas, tinta cetak, kompas, dan bubuk mesiu, atau yang sering disebut sebagai 4 besar. Penemuan kuno Cina. Dinasti-dinasti kuno seperti Shang Zhouqin dan Han membentuk dan mempengaruhi berbagai aspek budaya di Cina, termasuk bahasa, filsafat, etiket, dan seni. Kebudayaan yang pertama yaitu bahasa. Bahasa Mandarin juga dikenal sebagai bahasa Cina standar, adalah bahasa yang paling banyak dituturkan di dunia. Ini adalah bahasa resmi di Cina dan digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media. Bahasa Mandarin kaya dengan idiom dan ungkapan yang berasal dari sastra klasik dan puisi Cina. Yang kedua ada tradisi dan festival di Cina. Cina dikenal dengan tradisi dan festivalnya yang meriah dan penuh warna. Imlek misalnya, adalah festival tahun baru Cina yang paling terkenal. Diadakan pada hari pertama tahun baru lunar. Imlek ditandai dengan pertunjukan singa dan naga, kembang api, dan makanan spesial seperti tangyun atau bola tepung ketan isi, dan dumpling. Festival lainnya seperti Festival Perahu Naga dan Festival Qingming juga merupakan bagian integral dari budaya Cina, masing-masing dengan ritual dan tradisi uniknya sendiri. Yang ketiga ada upacara teh Cina. Upacara teh atau gongfu-cha adalah tradisi penting dalam budaya Cina, menunjukkan rasa hormat dan keramahan. Ini adalah bentuk seni yang melibatkan proses yang detail dan penuh pertimbangan dalam menyeduh, menyajikan, dan menikmati teh. Upacara teh Cina bukan hanya tentang menikmati minuman, tetapi juga tentang meditasi, penghargaan atas keindahan sederhana, dan koneksi dengan orang lain. Yang keempat ada kesenian tradisional.
Kesenian tradisional Cina mencakup berbagai bentuk seni yang mencakup opera Peking, seni bela diri seperti kungfu, dan musik tradisional seperti guqin. Opera Peking misalnya adalah teater musik tradisional Tiongkok yang memiliki sejarah panjang dan sering menampilkan cerita sejarah dan mitologi Tiongkok. Yang kelima ada kebudayaan teknologi. Cina adalah negara dengan sejarah teknologi yang panjang. Catatan sejarah mencatat penemuan seperti kertas, bubuk mesiu, dan pencetakan sebagai kontribusi Cina kepada dunia. Di era modern, Cina juga menjadi pemimpin dalam teknologi informasi dan telekomunikasi. Yang keenam, pakaian tradisional Tiongkok. Pakaian tradisional Tiongkok mencakup kipau untuk wanita dan changsan untuk pria. Desain dan warnanya sering mencerminkan status sosial dan budaya regional. Yang ketujuh, makanan khas Cina. Kuliner Cina adalah salah satu masakan terbesar dan paling beragam di dunia, dengan berbagai jenis masakan regional seperti Sichuan, Cantonese, dan Beijing. Dimsum misalnya adalah jenis makanan kecil yang biasanya disajikan dengan teh dan mencakup berbagai jenis dumpling, roti, dan puding. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya Tiongkok. Pengaruh budaya Tiongkok telah menyebar ke berbagai belahan dunia, terutama di Asia Timur. Negara seperti Jepang, Korea, dan Vietnam telah menerima dan mengadopsi berbagai aspek budaya Tiongkok, termasuk bahasa, seni, dan filsafat. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai apa saja kebudayaan yang ada di negara Cina atau Tiongkok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Taiwan memiliki kebiasaan budaya yang kaya dan beragam. Beberapa ciri budaya Taiwan adalah yang pertama, festival tradisional. Taiwan merayakan berbagai festival tradisional seperti festival musim semi, festival Dragon Boat, dan festival bulan penuh. Yang kedua, seni tradisional. Seni tradisional seperti seni lukis dan patung, kaligrafi, serta pertunjukan seni tradisional masih dijaga dan dihargai. Yang ketiga, makanan. Taiwan terkenal dengan makanannya yang lezat seperti xiao long bao, bubble tea, dan berbagai hidangan khas seperti gua bao dan lu rou fan. Kemudian yang keempat ada etiket. Etiket sosial yang kuat dihargai termasuk adab makanan dan memberikan hadiah. Yang kelima, budaya teh. Teh adalah bagian penting dari budaya Taiwan. Teh oolong adalah salah satu jenis teh yang paling populer di negara ini. Kemudian yang keenam ada religiusitas. Budaya agamis masih kuat di Taiwan dengan agama Buddha, Taoisme, dan kepercayaan tradisional mendominasi. Yang ketujuh, pentingnya keluarga. Tradisi keluarga yang kuat sangat dihargai dan perayaan seperti Tahun Baru Imlek sering dihabiskan bersama keluarga. Yang kedelapan, teknologi dan modernitas. Taiwan juga dikenal sebagai pusat teknologi dengan industri teknologi tinggi yang maju. Ini hanya sebagian kecil dari kebiasaan budaya yang dapat ditemukan di Taiwan, yang merupakan hasil dari perpaduan tradisi kuno dan pengaruh modern. Kebudayaan Hong Kong adalah hasil dari perpaduan antara budaya Tiongkok tradisional dan pengaruh budaya Barat yang kuat. Sebagai bekas koloni Inggris, Hong Kong telah mengadopsi banyak elemen budaya Barat, sementara tetap mempertahankan akar budaya Tiongkok yang kuat. Bahasa yang umum digunakan Hong Kong adalah Kanton yang merupakan dialek Tanghua Selatan, namun bahasa Inggris juga umum digunakan berbagai sektor termasuk bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Banyak pendudukan Hong Kong khas yang dapat berbicara Inggris dengan lancar. Kesenian tradisional Tiongkok seperti opera Peking, musik tradisional, dan seni bela diri
masih dihargai dan dipraktikkan di Hong Kong. Selain itu, Hong Kong juga memiliki industri hiburan yang berkembang pesat termasuk film musik dan drama. Industri film Hong Kong terutama pada era 1980-an dan 1990-an terkenal di seluruh dunia dengan genre aksi, komedi, dan drama yang ikonik. Hong Kong juga dikenal dengan festival-festival budaya yang meriah. Festival-festival seperti Festival Kembang Api, Festival Naga, dan Festival Tengah Musim Gugur dirayakan dengan penuh semangat oleh penduduk setempat. Selain itu, Hong Kong juga memiliki banyak kuil dan biar yang menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Dalam hal makanan, Hong Kong terkenal dengan masakan khasnya yang beragam. Sum Xiaoming dan Tong Hoa dan Bak Kwa adalah beberapa hidangan yang populer di Hong Kong. Selain itu, Hong Kong juga memiliki banyak restoran dengan masakan internasional yang berkualitas tinggi. Pada sisi arsitektur, Hong Kong memiliki skyline yang terkenal dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Bangunan ikonik seperti Menara Bank of China, International Conference Center, dan Victoria Perbuan menjadi daya tarik tersendiri dari wisatawan. Kebudayaan Hong Kong juga mencerminkan semangat kewirausahaan dan semangat inovasi. Penduduk Hong Kong dikenal sebagai orang yang rajin, berinteraksi pada bisnis, dan memiliki semangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, kebudayaan Hong Kong adalah perpaduan yang unik antara budaya Tiongkok dan mempengaruhi budaya Barat. Wilayah ini memiliki kekayaan seni, festival, makanan, dan arsitektur yang mencerminkan identitas yang khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kristina Tanggulu dengan NIM A351230007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Jepang. Nah, kebudayaan Jepang yang pertama itu ialah geisha, seniman penghibur. Geisha adalah salah satu dari sekian banyaknya budaya Jepang yang cukup terkenal. Terkadang, bagi sebagian orang yang masih awam terhadap geisha, akan menganggap geisha sebagai sosok makhluk misterius dan menjadi salah satu budaya sekaligus profesi tradisional Jepang yang kerap disalahartikan. Yang kedua yaitu Matsuri Festival. Matsuri adalah semacam festival budaya di Jepang yang diselenggarakannya saat summer atau musim panas. Matsuri ini berhubungan dengan festival dari kuil, yakni kuil Buddha dan kuil Shinto. Sebenarnya, Matsuri sendiri adalah acara untuk berdoa dan bersembahyang. Hanya saja itu tak memfokuskan pada para wisatawan yang datang. Hal itu terjadi karena banyak pula pengunjung atau wisatawan yang datang sekedar untuk melihat festival budaya Matsuri ini. Yang ketiga yaitu Sado-u, upacara minum teh. Upacara minum teh atau Sado-u ini terdapat dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang terbilang tidak terlalu formal, karena biasanya orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk melakukan kegiatan Ochakai sebagai bentuk perayaan keberhasilan atau semacamnya. Kemudian, Chaji juga merupakan upacara minum teh yang sifatnya formal dan sangat sakral. Bahkan pelaksanaannya dapat berlangsung lebih dari 4 jam. Yang keempat yaitu kimono, pakaian tradisional Jepang. Budaya Jepang yang terkenal selanjutnya yakni kimono. Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah ini. Kimono adalah salah satu pakaian tradisional dari negara Jepang yang sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Kimono yang terdiri dari ki artinya pakai dan mono berarti barang atau benda. Yang kelima yaitu tako, layang-layang Jepang. Budaya Jepang berikutnya ialah tako. Tako memiliki arti yakni layang-layang. Sementara takoage artinya layang-layang terbang. Di negara Jepang,
Menerbangkan layang-layang menjadi salah satu kegiatan atau aktivitas favorit keluarga Jepang yang dilaksanakan tiap tahun baru. Yang keenam yaitu origami, seni melipat kertas. Siapa yang tak kenal dengan origami? Origami ternyata merupakan salah satu budaya Jepang yang terkenal hingga ke kancah dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, kesenian di origami sudah diajarkan saat duduk di bangku taman kanak-kanak. Yang ketujuh yaitu Hanami. Hanami Flower Viewing. Hanami atau dikenal sebagai festival penyambutan bermekarnya bunga sakura. Hanami adalah salah satu tradisi sekaligus budaya yang sudah ada selama ribuan tahun lalu di Jepang. Dan yang kedelapan yaitu Hanabi kembang api. Hanabi adalah salah satu budaya Jepang terkenal di kalangan orang Jepang. Hanabi merupakan bunga api dan merepresentasikan keindahan kembang api sebagai sebagian dari budaya Jepang yang sangat disenangi dari dulu. Perkenalkan, nama saya Aidul Haq dengan NIM A35123017. Di sini saya akan menerangkan mengenai kebudayaan negara Korea Utara. Korea Utara ialah merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat unik, yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut. Budaya di Korea Utara sangat berpusat pada penghormatan terhadap pemimpin negara dan ideologi negaranya. Budaya dan seni yang ada di negara Korea Utara juga diberikan perhatian yang sangat besar oleh pemerintah dan sering digunakan untuk mempromosikan ideologi negara. Korea Utara memiliki tradisi seni musik dan makanan khas yang sangat beragam. Adapun kebudayaan dan juga tradisi yang ada di negara tersebut, diantaranya yang pertama ada Arirang Festival, yaitu festival seni dan budaya yang diadakan setiap tahun di Korea Utara. Festival ini menampilkan berbagai macam pertunjukan, baik itu seni tari, musik, maupun teater. Yang kedua ada Nainara. Nainara merupakan majalah budaya yang diterbitkan oleh pemerintah Korea Utara, yang dimana majalah ini memuat berbagai macam artikel mengenai budaya, seni, dan juga sejarah dari Korea Utara. Kimchi. Kimchi merupakan makanan tradisional Korea Utara yang terbuat dari sayuran yang difermentasi, yang biasanya dimakan bersama nasi dan juga daging. Yang keempat ada waduk. Waduk merupakan permainan papan yang populer di Korea Utara. Permainan ini mirip dengan catur dan biasanya dimainkan oleh 2 orang. Dan yang terakhir ada taekwondo. Taekwondo merupakan seni bela diri yang berasal dari Korea dan merupakan salah satu cabang olahraga tradisional di Korea Utara, yang dimana taekwondo awal mulanya berasal dari kebudayaan Korea Utara dalam kegiatan bela diri. Itulah kebudayaan-kebudayaan yang ada di Korea Utara, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kebudayaan Korea Selatan merupakan hasil perkembangan dari kebudayaan tradisional Korea yang berasal dari suku nomaden Korea pada masa lalu. Korea Selatan mempertahankan tradisi Korea kuno yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok kuno dan mengembangkan jalur budaya sendiri terpisah dari kebudayaan Korea Utara sejak pembagian Korea tahun 1948. Berikut adalah beberapa aspek kebudayaan Korea Selatan. Yang pertama, agama dan keyakinan. Korea Selatan mendukung kebebasan beragama, dan agama formal utama di Korea Selatan adalah Konfusianisme, Buddha, dan Kristen. Banyak orang Korea Selatan mempercaya pada roh leluhur dan mengamalkan. Konfusianisme adalah filsafat sosial politik yang melingkupi budaya Korea. Dan yang kedua, perayaan besar. Korea Selatan memiliki beberapa perayaan besar seperti Tahun Baru, Imlek, Tahun Baru Korea, dan Chuseok, Festival Panen. Makanan Korea.
Makanan Korea Selatan terkenal dengan rasa pedas dan aslinya. Beberapa makanan khas Korea Selatan antara lain kimchi, bibimbap, bulgogi, dan tteokbokki. Kegemaran survei terdapat 1.278 orang Korea Selatan yang berusia lebih dari 15 tahun. Bunga yang paling digemar orang Korea Selatan adalah mawar, dan tumbuhan yang paling disukai adalah cemara. Selain itu, musim yang paling digemar adalah musim gugur, dan gunung yang paling disukai adalah Gunung Serok. Dramatik dan K-pop. Korea Selatan terkenal dengan drama televisinya dan industri musik pop yang telah menyebar di keseluruhan dunia. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM A351239093. Di sini saya akan menceritakan tentang kebudayaan Mongolia. Kebudayaan Mongolia adalah gabungan dari banyak pengaruh budaya dan tradisi yang berasal dari sejarah panjang bangsa Mongolia. Beberapa unsur kebudayaan Mongolia yang terkenal adalah musik tradisional, seni rupa, seni bela diri, dan makanan tradisional. Musik tradisional Mongolia biasanya dimainkan dengan alat musik seperti morinkur yang merupakan jenis biola 2 senar, dan juga dombra yang merupakan jenis gitar tradisional Mongolia. Seni rupa Mongolia merupakan seni ukir kayu, seni bordir, dan seni cetak. Seni bela diri Mongolia yang terkenal adalah Gula Mongolia yang juga dikenal sebagai bok dan merupakan olahraga nasional Mongolia. Makanan tradisional Mongolia yang terkenal adalah daging panggang dan susu kuda. Selain itu, ada juga makanan seperti krongkong yang merupakan daging panggang dengan sayuran dan bawaan domba yang dimasak dengan cara dipanggang dalam panci khusus yang berisi batu bara. Ada juga makanan seperti bus yang merupakan semacam dumpling yang diisi dengan daging giling dan sayuran.